Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024. Saya akan coba share analisa kembali ya di XAUUSD atau di Gold. Oke, sebelumnya saya ucapkan congrats ya. Selamat buat teman-teman yang kemarin ikut analisa saya di hari Kamis. Nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas untuk yang forecast hari Kamis kemarin. Dan kemarin kita profit maksimal ya. Analisa saya alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Oke. Sebelumnya tak lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman, dan nyalakan loncengnya biar mendapatkan update terbaru video dari kami. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke time frame di daily. Kemarin di hari Kamis muncul candle bullish win bar. Ini kemarin sudah ditutup, tapi ini posisinya masih di dalam range area. Kemarin belum bisa keluar dari candle inside bar di hari Senin, Marubozu bullish impulsifnya. Jadi dia turun setelah ada candle bearish, kemudian bearish kembali agak lebih besar, dan sekarang ini low-nya sudah diambil. Low yang hari kemarin sudah diambil, sudah ambil low yang hari sebelumnya. Kemudian ini ditutup kemarin itu close di harga 2456, low-nya di 2432. Kemudian high-nya di 2470 ya, 0.03. Nah, kemarin itu sempat kita bahas bahwasanya di sini ada demand. Nah, dia ngambil demand. Nah, setelah hari ini dia akan kemana? Nah, coba kita akan bedah ya untuk hari ini. Untuk hari ini tidak ada news. Coba kita ke news dulu sebentar ya. Kita bahas newsnya. Oke, kita udah ada di news ya. Kita bahas untuk news yang kemarin, karena di hari ini tidak ada news. Jadi kita coba review untuk news high impact di hari Kamis kemarin. Semalam di jam 7.30 itu ada 3 rilis data news high impacts, yaitu core retail sales, month of month, retail sales, dan unemployment claims. Yang pertama core retail sales ya. Di ini previousnya 0,5%, kemudian forecastnya 0,1%, kemudian actualnya 0,4%. Sebenarnya secara forecast dia lebih besar daripada forecastnya ya, actualnya ini. Jadi walaupun masih di bawah previous, tapi dia artinya lebih besar daripada forecast, dan ini menunjukkan bahwa ini adalah good news untuk USD. Kemudian yang kedua ada retail sales, previous minus 0,2%, kemudian forecastnya 0,4%. Walaupun actualnya di bawah forecast 1,0%, tapi dia masih di atas daripada previousnya. Jadi masih tetap naik untuk dolar. Ini efeknya masih good news ya. Kemudian yang terakhir untuk unemployment claims. Jadi tingkat pengangguran atau klaim dari orang yang tidak mendapat pekerjaan di Amerika Serikat ini, yang tadinya previous 234.000, forecastnya 236.000. Jadi sebenarnya untuk forecastnya ini dia bad news ya. Tapi ternyata actualnya lebih kecil daripada forecast, bahkan lebih kecil daripada previous dari sebelumnya. Jadi ini karena menurunnya klaim tingkat pengangguran, otomatis secara ekonomi makro di ekonomi Amerika ini bagus untuk US dollar ya. Untuk hari ini tidak ada news, jadi kita lewatin dulu. Oke, kita kembali ke chart dulu ya. Oke, kita udah ada di chart ya. Kita coba sebelum ke emas, kita ke DXY dulu. DXY. Nah, di DXY juga sama kemarin itu. Nah, ini di daily-nya kemarin juga sempat tertahan di demand unmitigated shadow. Lalu di hari Rabunya ini ada, namanya saya nggak tahu ya, jangan dibully ya. Kemarin saya beberapa kali soal nama dipermasalahkan sampai bla 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 ya. Saya pikir saya delete aja daripada kita bikin senewan
Ya, yang mau istilahnya yang bermanfaat, misalkan analisa saya memang bermanfaat buat teman-teman, ya silahkan pakai. Tapi kalau yang menghujat-menghujat, membuli-buli gitu, ya saya delete aja, nggak penting gitu. Toh juga menurut saya kan masih baru di YouTube ini, kan juga belum banyak ya YouTuber yang lebih senior, YouTube analis-analis yang lebih jago dari saya itu aja mereka bully. Contohnya Bang Kes di Candle to Candle itu, dia juga bilang bahwa dia juga dibully. Saya juga heran. Sekelas beliau aja dibully, apalagi saya, nggak ada apa-apanya saya. Ya, ini di hari Rabu, kemudian di hari ini bearish, ini ada tanda reversal ya. Terserah mau namain apa, ini apa shooting star, apa hammer, terserah lah, apa ini namanya, doji apa bodo amat lah, cari sendiri namanya ya. Yang jelas ini dia untuk kemudian di hari Kamis ini bullish, engulfing ya artinya. Kemudian di hari ini masih belum selesai, belum kelar ya. Jadi ada harapan bahwasanya si indeks dolar ini akan kembali menguat ya. Kemungkinan dia akan menuju, ini kan expanding broadening ya, megaphone ya. Nanti dia akan naik, berarti XAU kita expect untuk lanjut penurunan. Tapi kita pantau untuk XAU sampai mana kenaikannya untuk kita turun ya. Sambil nanti, karena mungkin hari ini tidak ada news, saya akan coba update beberapa teman-teman yang bertanya tentang inducement. Bingung ya kemarin tuh, kenapa saya ambil ini, kenapa saya ambil itu. Coba saya kembali ke XAU USD. XAU USD di Paperstone aja ya, yang bersih nih. Ini bersih, ini saya hapus saja. Nah, kemarin itu teman-teman tanya di videonya yang di H1 aja. Nah, di H1 ini kemarin mungkin akan saya ulang lagi ya. Banyak request teman-teman masih bingung kok jadi subjektif gitu ya. Sebenarnya nggak subjektif, ini justru kalau SMC menggunakan inducement untuk identifikasi valid high, valid low ini sangat baku ya. Jadi teman-teman tinggal membiasakan untuk melihat pullbacknya saja. Saya aja sering terkocek itu bukan karena metodenya ya, kita sendiri aja yang kurang teliti gitu aja. Ini contohnya ya, di candle yang hijau ini high-nya kan 2450, kemudian high di candle setelahnya itu 2450.96. Artinya apa? High-nya ini high-nya diambil, kemudian low-nya ini diambil. Nah, ini menjadi pullback-nya. Nah, lalu pullback ini diambil sama high ini, artinya apa? Ini inducement. Inducement itu ada beberapa kategori sebenarnya, tapi ya ini yang normal-normal saja. Yang jelimet saya akan bahas di video yang mungkin next ya. Jadi biar ini enggak terlalu panjang video harian. Kemudian high ini kan menjadi valid ya. Nah, ini contoh saja. Ini kan valid, oke. Jadi high yang ngambil inducement, yang ngambil pullback itu menjadi valid gitu loh. Nah, ini ketika diambil, ini kan belum body break, ini masih sweep. Kalau masih sumbu begini, ini belum sah menjadi break of structure. Tapi apa? Liquidity ini, sweep liquidity atau liquidity grab lah namanya. Yang penting, yang jelas itu masih belum sah gitu. Nah, higher high-nya gimana? Ya ini pindah ke sini, higher high-nya pindah. Artinya high yang ini itu harus diambil sama candle impulsif, break body candle lah intinya. Nah, ini baru sah. Bosnya bukan di situ, ini hanya memvalidkan break of structure. Jadi otomatis sebenarnya low validnya masih di bawah ini gitu loh. Mudah-mudahan ini nangkep ya, sebagai edukasi gitu. Nah, low validnya masih di sini, kemudian ini bos naik ya, ini di H1. Kemudian Bang, itu di sini kan ada outside bar. Ini apakah menjadi inducement? Ini menurut saya bukan, karena outside bar. Ya kita mencari kemungkinan apakah ada yang pullback yang lebih jelas gitu loh. Ya menurut saya inilah yang akan menjadi inducementnya gitu ya. Ini inducement. Nah, kalau teman-teman memperhatikan ya, di beberapa video saya sebelumnya ada 3 tanda
market itu akan berbalik arah atau real choke ya. Salah satu tandanya itu adalah inducementnya dekat dengan low valid ketika uptrend. Begitu sebaliknya ketika downtrend, inducementnya ini dekat dengan high validnya. Itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, tidak ada POI di area sini, tidak ada area point of interest yang bagus. Misalkan apa, demand atau order block atau FVG nggak ada, atau sudah dimitigasi. Nah itu kita wajib waspada, itu akan menjadi change of character atau akan bos tadi akan berbalik arah atau di peak. Kemudian tanda yang ketiga itu tidak ada pullback sama sekali. Tidak ada pullback artinya trading range ini menyempit ya. Salah satu tandanya kan trading range menyempit, kemudian tidak adanya pullback sama sekali atau tidak ada inducement. Itu kemungkinan besar akan terjadinya real choke, dan ini terbukti. Ini sudah di reset ya sebenarnya ini ya. Nah ini artinya low validnya ini diambil. Apakah ini menjadi bos? Belum. Ini baru sama kayak posisi tadi di atas, masih liquidity, masih ngambil low-nya aja, belum sah menjadi break of structure. Jadi masih mungkin bisa ngambil liquidity habis itu naik. Tapi ketika ini low ini kemudian pindah ke sini, kita lower low-nya itu dipindahkan ke sini gitu loh. Jadi yang akan dilihat untuk menjadi break itu ya ini low-nya ini harus di break sama. Nah ini baru body candle. Nah, baru body candle ini menjadi validasi choke. Nah, validasi choke di situ di H1 ya. Oke. Di H1 ada lower low. Bang, ini kemudian mana inducementnya? Kalau saya itu tetap melihat ini yang ujung ini adalah inducement. Kemarin kan sempat saya kena SL di sini ya. Ini saya menjadi inducement. Kenapa? Karena ya sebenarnya ini ada pullback terdekat. Tapi karena low-nya ini ada di bawah ya, kita pakai low yang pullback yang majornya atau di eksternal atau di swing yang dari atas ini loh. Jadi kita nyarinya swing dari atas ke bawah sini. Ini kan high validnya kan di atas ya, high validnya itu di atas karena sudah break. Jadi kita baru identifikasi ketika ini udah break, baru ini high-nya di sini. Ini menjadi lower high kalau dalam kondisi downtrend. Nah, Bang, itu nggak pullbacknya kok nggak di sini aja. Nah, ini sebenarnya juga pullback. Banyak teman-teman yang menganggap ini sebagai inducement. Oke, saya juga kemarin juga nganggap ini salah satunya inducement, tapi di internal atau di minornya gitu loh, di struktur dari swing ke sini. Tapi ingat bahwasanya ini kan swingnya extend, low-nya ini kan extend dari sini. Jadi kita menganggapnya dari sini ke sini. Range areanya itu trading range-nya dari atas sini ke bawah sini. Jadi yang probability yang paling bagus ya sebenarnya inducementnya yang di sini. Ini kan terbukti akhirnya. Ya kemarin kita coba order block yang ini kan juga ada VG. Ya kalau toh SL ya wes enggak apa-apa, udah biasa kan. Ya kalau misalkan sekali SL habis modalnya berarti kan kegedean risikonya, kegedean lotnya. Ya nanti jangan-jangan kita ngambil inducement yang ini yang dipakai market ya, kita kan nggak pernah tahu. Market kan bukan kita yang punya kan. Oke, itu salah satu kenapa saya pilih inducement yang di pullback. Jadi kita harus urut-urutannya ini kita harus tahu ceritanya, alur ceritanya itu bagaimana, ini kita itu harus tahu gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang membuli di sini saya kan melihat videonya CTC dari Bang Kes itu kan dibilang, oh Bang ternyata pindah-pindah atau subjektif. Ya enggak, dari dulu saya begini malah. Makanya heran kalau saya udah kasih analisa ini, coba ya udah kita ikutin, saya disalah-salahin. Ya wes nggak apa-apa. Toh saya juga di sini juga kan SL kok. Namanya market trading itu ya begitu. Jadi asalkan kita sudah punya standar bakunya ya silahkan di backtest, kemudian ya didisiplinkan gitu loh. Ya saya nggak malu mengakui bahwa saya juga beberapa banyak kok youtuber yang saya tonton itu ya, salah satunya ya kemarin ada laporan ada UT dan segala macam, saya juga pernah nonton. Tapi ya beberapa kasus saya tidak kurang cocok, artinya strateginya berbeda. Jadi ya saya cuman menganggap itu sebuah input saja, ndak perlu saya ini, karena toh saya juga udah punya trading rule sendiri gitu. Jadi teman-teman kalau sudah yakin dengan trading rule kita, sudah metodenya kita sudah backtest, sudah yakin ya nggak usah ganti-ganti metode gitu. Ya oke. Ini beberapa teman-teman kan banyak yang nanyain SMC ICT, itu kan dicampur tuh bos sama
MSS ya. Saya sih ingetin ya, saya ICT juga belajar, tapi kalau bisa jangan dicampur-campur, nanti jadi gaduh-gaduh. Yang ada bukan tambah pinter, itu malah tambah bingung. Kok ini ICT begitu, MMS, MSS, kemudian kok SMC begini ya? Pilih salah satu aja. ICT bagus, tapi ya itu lebih rumit aja. Kalau saya lebih cari yang simple aja. Ketika ada trading rule, sudah ada syarat-syaratnya baku udah terpenuhi, ya kita bisa entry di situ, tinggal atur money managementnya. Kena SL ya biasa, atau wong trading kena SL tuh. Analisa salah ya biasa. Jangan terus menyalahkan metodenya. Ya salahkan kita sebagai pengguna metode itu yang mungkin ada miss di mana, atau memang ya swing itu gagal. Jadi swing itu ada swing yang memang berhasil, ada swing yang memang dia gagal swing, itu ada. Nah, mungkin di sini sudah paham ya teman-teman. Nah, ini high yang di H1 kan di sweep. Ini ngambil liquidity aja ini. Jadi dia akan junam. Jadi wajar kalau dia turun kemarin sampai sini. Oke. Saya lanjutkan ya. Untuk ini saya jawab sekalian deh. Jadi biar teman-teman nanti hari ini mungkin nggak ada forecast yang akan saya post. Jadi saya fokus di materi ya. Jadi sedikit spill aja. Jadi nanti saya update di edisi materi Smart Money Concept. Nanti akan saya lebih kupas lagi. Tapi ini sekedar menjawab pertanyaan teman-teman yang di video ya. Bingung mengenai inducement itu pullback terakhir, intinya gitu aja. Dan fungsinya apa? Inducement itu fungsinya untuk memvalidasi high low-nya. Jadi low valid ketika high valid ketika uptrend, low valid ketika downtrend. Udah itu aja. Ketika sudah ada high valid, low valid, udah ada trading range gitu loh. Jadi tinggal kita lihat ada POI nggak di situ. Kemudian kita ukur pakai Fibonacci, alat ukurnya itu. Ya sudah, tinggal kita atur aja, bos, targetnya mau sampai mana gitu. Kemarin mungkin yang perlu saya bahas lagi ya, M5 ya, M15 ya. Kenapa ya? Nih, di M15 kita cari pullback terakhir. Ini kan pullback. Ini kan high ngambil, low-nya diambil. Nah, ini pullback diambil menjadi apa? Inducement. Inducement diambil, ini menjadi valid high. Oke. Ini valid high-nya di atas ini, M15. Oke. M15 turun dan ini menjadi break of structure. Nah, nanti kok beda lagi, nanti M5 akan saya sebutin. Ini kan di M15 setelah ada bos ada apa? Di break menjadi ini ini sweep aja. Di M15 ini sweep. Kemudian ini diambil low-nya, ini menjadi change of character. Nah, M15 change of character. Oke, lanjut. Berarti ini biasnya di M15 sudah bearish ya, udah cok kan. Nah, oke. Ini berarti high validnya di atas sudah valid ya. Sepakat ya. Ini valid. Oke. Terus mana lagi? Pullback. Ini. Kenapa saya pakai pullback di bawah ini? Kok kenapa ada pullback di bawah? Lah ya ini kan pullback low. Low-nya diambil sama high ini. Kelihatan nggak? Ini kan pullback gitu loh. Ini pullback. Pullback diambil jadi apa? Inducement. Oke, inducement sudah ada, berarti apa? Low valid gitu loh. Oke. Agak cepat aja lah. Biar diulang-ulang nanti kalau teman-teman masih bingung. Nah, kemarin saya baca di sini kan kita entry di sini ya. Kalau misalnya mau ngikutin analisa kemarin saya, tinggal ngambil aja tarik Fibo. Nah, kemarin saya lihat apakah ada overlapping apa di situ. Saya kan lihat di sini ada area yang bagus. Kalau di M5 kelihatan sih. Nih. Area entry-nya itu kita itu di sini, saya ngambil OTE sini. Dan ini kan bertepatan ada breaker block gitu. Ya wes. Profit kan berapa kemarin tuh? 290 pips ya. Di kemarin saya bikin analisa tuh di mana ya? Jadi ini analisa before-nya ya. Pagi saya sudah post di VIP juga, di video juga sudah saya post. Bagus banget ya endnya. Dapat profit 291 pips di Trader Family. Di Anda kayaknya ya. Sorry bukan. Di FX Open.
Forex Open. Nah, itu. Kemarin saya post di video YouTube saya kan persis kan di situ. Ini M15 kayak begitu, persis. Jadi kemarin itu pagi saya sudah setup. Terus ini kan ada liquidity. Ini kan liquidity nih, diambil sama market. Jeleng, bikin bos. Terus di bawah kemarin saya nggak ngentri sih buy-nya. Jadi masih wait and see. Jadi sebenarnya ini juga ada demand ini. Ini kan demand ini. Ini demand area, dia ngambil dikit doang lanjut naik. Kalau misalkan ngebuy lumayan saya, tapi kemarin udah profit, udah saya lepas saja 250 pips. Oke lah sebenarnya. Jadi itu ya teman-teman, proses terjadinya market structure yang urut ya. Ya ini saya anggap bukan karena kita apa ya, saya nggak anggap jago apa. Ya ini ya beruntung aja. Artinya saya ada faktor lucknya. Karena gini ya, di market itu saya selalu menganggap mindset saya bahwa stop loss itu hal yang pasti. Makanya ketika mau entry saya hitung dulu stop lossnya berapa. Misalkan 63 pips gitu. 63 pips tinggal kita hitung. Kalau dengan lot sekian itu berapa dolar. Itu udah pasti saya hitung. Jadi biar kalau kita kena stop loss itu nggak senewen, nggak marah-marah, nggak revenge, nggak nyari balas dendam, gedein lot lagi, entry lagi. Nggak kayak gitu. Ya sudah, kita sudah batasi kehilangan kita. Nanti toh misalkan mau ngambil separuh dari taking profit atau nahan sampai full, ya itu beda cerita. Atau pakai strategi stop lossnya di BEP-in atau di pluskan, itu lain cerita. Tapi yang pasti sebelum saya masuk market, saya selalu memahami bahwasanya stop loss itu hal yang sudah wajib, udah pasti gitu. Anggap aja pasti. Jadi taking profit itu bonus. Jadi ya kalau dapat bonus ya alhamdulillah gitu. Jadi itulah kalau saya pribadi seperti itu memandangnya. Jadi biar kita nggak lotnya nggak barbar, kemudian kita nggak mainnya nggak layering. Ya tahu sendiri kalau pengennya layering kan pengen cepet kaya. Ya balik lagi itu style masing-masing. Kalau saya sih nggak kayak gitu. Jadi saya menganggap bahwasanya trading itu sebuah peluang bisnis. Bisnis itu ya kita harus dihitung ya. Orang prinsip dagang, buy di area diskon, kemudian sell di area premium. Itu aja sih intinya. Oke, mungkin itu aja ya untuk update saya hari ini di hari Jumat di tanggal 16 Agustus 2024 ya. Mudah-mudahan analisa saya atau apa yang saya share di hari ini tuh bermanfaat buat teman-teman semua, dan saya doakan selalu rezekinya lebih manfaat, lebih berkah buat keluarga, dan selalu sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Oke, yang pengen join di kelas nanti akan saya open di bulan September. Nanti ada kuota 20 orang untuk biaya nanti saya setelkan di sini. Nanti ada ada brosurnya, silahkan dilihat. Itu kita akan mulai awal September kuotanya. Jadi otomatis yang bukan yang membuat on-one mentorship ini memang harganya lebih terjangkau, tapi ya kita harus penuhi kuotanya. Jadi kalau misalkan yang one-on-one, yang one by one itu ya memang agak mahal, tapi kan itu private langsung satu persatu dengan saya pribadi. Ya kita nanti online ya, jangan minta Bang nggak bisa offline ya. Ya kita ada kesibukan ya, kalau kayak gitu ngabisin waktu, ngabisin tenaga gitu. Semua online bisa kok. Jadi itu silahkan chat admin, ada nomor WhatsAppnya juga. Kemudian yang pengen gabung di VIP Signal, silahkan klik link di deskripsi. Kemudian pengen join yang channel gratisnya untuk ngobrol-ngobrol teman-teman trader yang lain, nanti juga ada link di deskripsi. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kemudian nyalakan loncengnya biar mendapatkan update terbaru dari kami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah-salah kata dalam penyampaian ya. Dan akhir kata, see you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.